Benarkah musik klasik membuat bayi jadi jenius? Halo teman-teman, siapa di sini yang pernah dengar istilah Mozart Effect? Atau mungkin pernah dengar album musik Baby Genius? Kedua hal ini diklaim publik bisa membuat anak jadi pintar loh. Bener nggak sih lagu-lagu klasik barat itu meningkatkan IQ anak? Sebelum menyimpulkan pertanyaan tersebut, kita harus tahu dulu asal-usul penelitian Mozart Effect dan mengapa teori ini bisa sampai terkenal. Teori ini dimulai dengan penelitian yang dilakukan oleh Francis Rocher dan rekan-rekan di tahun 1993. Dalam penelitian ini, para peneliti memperdengarkan responden penelitian mereka karya Mozart yang berjudul Sonata for Two Pianos in D Major. Sebelum dan sesudah diperdengarkannya musik oleh Mozart ini, para responden diberikan tes yang menguji kemampuan spasial mereka. Melalui penelitian ini, Rocher mendapati adanya kenaikan kinerja spasial para responden. Namun efeknya hanya bersifat sementara dan bahkan tidak melebihi 15 menit pasca mendengarkan musik Mozart. Rocher bahkan tidak pernah membuat pernyataan dalam penelitiannya bahwa musik Mozart ini meningkatkan IQ anak. Lalu kok bisa yang beredar di masyarakat adalah pesan bahwa lagu-lagu klasik barat dapat meningkatkan IQ anak? Mungkin teman-teman di sini pernah dengar istilah clickbait ya. Nah, inilah yang terjadi dalam hal Mozart Effect. Setelah artikel mengenai penelitiannya diterbitkan, di tahun 1994 ada seorang penulis untuk koran New York Times yang membuat artikel dengan judul yang berpotensi mengecoh publik. Judul yang ia buat adalah para peneliti telah menentukan bahwa mendengarkan karya Mozart betul-betul dapat membuat Anda lebih pintar. Kemudian di tahun 1997, Boston Globe juga menyebutkan Rocher dan rekan-rekan dalam artikelnya, sehingga Mozart Effect ini kemudian dikenal luas. Lalu apa hubungannya dengan bayi? Dari penelitian oleh Rocher di tahun 1997, Don Campbell menulis sebuah buku yang berjudul The Mozart Effect, Tapping the Power of Music to Heal the Body, Strengthen the Mind, and Unlock the Creative Spirit. Dalam buku ini, ia menerangkan bahwa mendengarkan Mozart, terutama piano concerto, dapat meningkatkan IQ sementara dan memberikan manfaat lainnya. Campbell kemudian menyarankan untuk bayi-bayi ini diperdengarkan karya-karya Mozart untuk meningkatkan kemampuan mental mereka. Tentunya, klaim-klaim ini bersifat kontroversial, karena semua penelitian yang ada mengenai Mozart Effect bersifat tidak definitif atau tidak pasti. Tidak cukup sampai situ, di tahun 1998, Zell Miller, gubernur Georgia, mengumumkan bahwa dirinya akan memberi anggaran $105.000 atau sekitar 1,6 miliar rupiah per tahun untuk memberikan anak-anak di Georgia kaset atau CD musik klasik. Jadilah Mozart Effect menjadi tenar hingga saat ini. Padahal efek yang ditangkap oleh publik jauh dari kenyataan dalam penelitian Rocher di tahun 1993. Sebetulnya teori-teori seperti ini memiliki dampak yang kurang baik, seperti contohnya bukan hanya miskonsepsi, tapi juga secara tidak langsung menempatkan musik klasik barat sebagai musik yang lebih superior dan positif dibanding genre lainnya. Untuk ibu hamil pun sebetulnya kita tidak pernah tahu apa yang didengar oleh bayi. Karena di dalam kandungan, bayi ditutupi oleh berbagai lapisan seperti air ketuban, lapisan lemak, dan kulit ibu. Kalau kita tidak tahu apa yang bayi dengar, dari mana kita tahu bahwa musik klasik membuat bayi lebih pintar? Nah, teman-teman, ayo kita lebih bijak dalam menyikapi teori-teori yang beredar luas. Kecerdasan memiliki banyak sisi dan banyak elemen yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah kesehatan mental. Jangan sampai karena ingin anaknya jenius, para moms memaksakan anaknya les musik sampai anak-anaknya tertekan ya. Semua genre musik bisa bermanfaat baik kalau dipergunakan dengan baik.